Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Pembunuhan terhadap Arya Tadah atau dikenal dengan nama Empu Krewes bekas Mahapatih dan Amangkubumi Majapahit di Kota Raja Lama Majapahit, membuat geram pemerintahan pusat Majapahit di Trowulan. 3 pejabat utama di dalam Mahamentri Katrini, 5 pejabat di dalam Sang Panca Wilwatika yang dipimpin oleh Rakrian Patih Majapahit Gajah Mada dan semua bangsawan yang membawahin kahuripan, Daha, Tumapel, Wengker, Matahun, Wirabumi, Paguhan, Kabalan, Pawanuan, Lasem, Pajang dan Mataram. Mereka semua memutuskan menangkap pembunuh Empu Krewes hidup atau mati. Masalahnya mereka tidak tahu siapa pembunuh itu. Lalu mereka meminta pertolongan putra mahkota Adityawarman dari kerajaan Darmasraya Swarnabumi untuk menyelidiki sekaligus menyidik siapa pembunuh Empu Krewes dan memberi kuasa penuh pada Adityawarman untuk melakukan eksekusi di lapangan terhadap pembunuh itu, hidup atau mati. Putra mahkota Adityawarman segera bergerak setelah mendapat mandat dari Mahamentri Katrini. Saat itu, kondisi bumi Majapahit mengalami bencana alam di selatan. Raja Puteri Tribuana Tunggadewi bersama suaminya harus fokus membantu para penduduk yang mengalami bencana itu, pedukuhan-pedukuhan yang hancur diterjang tsunami maupun gempa bumi dan gunung Kemput yang meletus, segera dibangun baru. Pengungsi-pengungsi diberi tempat tinggal sementara di pedukuhan-pedukuhan yang tidak terkena dampak bencana alam. Itulah yang dilakukan Raja Puteri Tribuanan Tunggadewi selama hampir 3 tahun hanya untuk para korban bencana alam itu. Pembuatan kapal-kapal jong, kapal-kapal perang diserahkan sepenuhnya pada Mahapatih Gajah Mada. Pelabuhan Ujung Galuh dijadikan pangkalan Angkatan Laut Majapahit. Gajah Mada merekrut seorang empu bernama Empu Nala. Empu Nala menciptakan kapal-kapal perang yang mampu menampung ratusan prajurit angkatan laut kerajaan beserta perbekalan untuk hidup selama 1 tahun di tengah lautan. Bahkan dapat untuk mengangkut puluhan ribu kuda. Selain itu, kapal perang angkatan laut Majapahit juga dilengkapi meriam cetbang yang dikenal dengan keganasannya dalam setiap pertempuran. Meriam karya Mahapatih Gajah Mada ini dipasang di kapal-kapal perang angkatan laut hingga membuat para bajak laut dan pelaut dari Eropa ciut nyalinya. Empu Nala kemudian diangkat oleh Raja Puteri Tribuana Tunggadewi sebagai Laksamana atau Panglima Perang Armada Laut Majapahit, bawahan langsung Mahapatih Gajah Mada. Sementara armada pasukan daratnya dipercayakan pada Gajah Enggon memimpin pasukan Bayangkara, pasukan Batara Bayu, pasukan Mandala Yuda, pasukan Wira Satya dan pasukan Cakra Kusuma. Raja Puteri Tribuana Tunggadewi mengangkat Gajah Enggon sebagai Panglima Perang Armada Darat Majapahit, bawahan langsung Mahapatih Gajah Mada. Untuk keselamatan raja dan keluarga raja dibentuk pasukan yang bernama Pancabirawa oleh Pangeran Cakradara suami Tribuana Tunggadewi. Pancabirawa langsung dikomando oleh Cakradara dengan 5 senopati barunya, salah satunya bernama Ayuwandira. Sedangkan perekonomian diurus langsung oleh 3 Mahamentri dan Sang Panca Wilwatika dalam pengawasan Puteri Dyahwiyat adik kandung Tribuana Tunggadewi dan suaminya Pangeran Kudamerta. Kesibukan pemerintahan Majapahit tersita sejenak yang disebabkan terbunuhnya Empu Krewes Amangkubumi Majapahit. Hal itu mencoreng muka pemerintahan Majapahit, seakan tak mampu melindungi bekas Mahapati tua itu yang masih menjabat Amangkubumi Majapahit. Untuk menghindari terjadinya hal yang tak diinginkan seperti pemberontakan raja-raja bawahan, maka diputuskan untuk mencari pembunuh Empu Krewes. Adityawarman diberi mandat langsung. Pasukan Majapahit yang mengepung Lokapala dan Lingau sesungguhnya adalah pasukan pribadi Adityawarman.
ada 400 prajurit dan mereka bukanlah prajurit biasa. Itu sudah dibuktikan saat 400 prajurit Dharmasraya Swarnabumi ini meluluh lantakkan para pemberontak Sadeng dan Keta. Lokapala dan Lingau nampak tenang padahal sudah dikepung pasukan elit Aditya Warman. Seorang pria berkumis tipis berwajah tampan dengan pakaian kebangsawanan, melompat turun dari kudanya. Dia berjalan ke arah Lokapala dan Lingau. Ada sekitar 7 tombak jauhnya dari Lokapala dan Lingau. Pria berusia 40-an itu berhenti. "Paman Lokapala, saya Aditya Warman meminta paman dan murid paman menyerahkan diri," seru Aditya Warman pada Lokapala. Sudah aku katakan, aku sampai di sana, orang tua itu sudah tiada." "Bukan aku yang melakukannya," sahut Lokapala pada Aditya Warman. "Paman, seandainya para pembunuh ngaku, ruang tahanan pasti tak mampu menampungnya," balas Aditya Warman. Kau yakin aku yang melakukannya?" tanya Lokapala memicingkan kedua matanya. "Paman, aku bukan anak kemarin sore. Aku yakin paman Lokapala yang melakukan itu," seru Aditya Warman. Kalau aku tak mau menyerah padamu, kau mau apa?" tanya Lokapala. "Terpaksa paman dan murid paman akan kami tangkap," seru Aditya Warman. "Dari mana dasarnya kau yakin aku pelakunya?" tanya Lokapala. Dia heran ada maksud apa pria itu. Instingnya mengatakan bahwa pria itulah orang yang membunuh Empu Krewes dan melemparkan pelaku pembunuhan itu pada dirinya. "Ala paman, Senopati Ayu Wandira sendiri yang melihat paman ada di samping mayat Empu Krewes," jawab Aditya Warman mengatasnamakan Ayu Wandira. Lokapala bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu, dia dijebak. Dia datang ke kota Raja Lama itu untuk meminta pertanggungjawaban pada Gajah Mada atas tewasnya ketiga muridnya di tangan Gajah Mada. Namun naas, yang dia temukan adalah mayat Empu Krewes dan seorang yang bernama Arya Kamandanu yang terluka sangat parah. Dia mengetahui nama orang itu dari Ayu Wandira yang tiba-tiba sudah ada di situ, meneriakkan dirinya pembunuh dan meminta dirinya melepaskan Arya Kamandanu. Akhirnya, Lokapala memutuskan untuk melawan, karena menyerah juga percuma jika tak ada bukti kalau dia tak bersalah. Kuncinya adalah Arya Kamandanu. Hanya Arya Kamandanu yang bisa mengatakan siapa pembunuh yang sebenarnya karena di saat itu, Arya Kamandanu bersama Empu Krewes sebelum sang Empu Krewes tewas. Dia tak akan menyerahkan Arya Kamandanu pada Aditya Warman. Dia curiga, jangan-jangan Aditya Warman inilah otak di balik tewasnya Empu Krewes. Kalau Arya Kamandanu diserahkan, sudah pasti Arya Kamandanu juga dibinasakan. "Majulah kalian," tantang Lokapala pada Aditya Warman. "Garam di laut, udang di sungai, kau jual, aku beli," teriak Aditya Warman. "Kau lempar batu sembunyi tangan," teriak balik Lokapala. Aditya Warman tersentak sejenak mendengar teriakan Lokapala. Apa Arya Kamandanu belum tewas? Apa Arya Kamandanu sudah memberitahu Lokapala siapa pelakunya? Aditya Warman bertanya dalam hatinya. Aditya Warman cepat bertindak. Dia lalu berteriak. Keluar 8 bayangan hitam berkelebat datang dan berdiri mengelilingi Lokapala. Mereka adalah para pengawal pribadi Aditya Warman. Lokapala berbisik pada Lingau, "Pergilah, selamatkan Arya Kamandanu, bawa dia ke pulau. Jangan lupa berikan obat penawar racun dan pelindung jantung yang ada di buntalanmu. Aku pasti pulang ke pulau." Belum sempat Lingau membantah gurunya, Lingau sudah melayang jauh ke arah timur, menjauh dari gurunya dan para prajurit yang mengepung mereka. Lingau sendiri tak sadar, tubuhnya telah diangkat dan dilempar oleh gurunya dengan kecepatan yang tak masuk akal. Cepat sekali kejadian itu, semua yang ada di situ melongo, tak terkecuali mereka yang memiliki ilmu kesaktian tinggi yang berada di situ. Barulah mereka sadar, orang tua yang bernama Gana Lokapala ini bukanlah orang sembarangan. Mungkin guru mereka sendiri takkan mampu menandinginya.
namun karena mereka merasa mereka berjumlah banyak, tumbuh kembali semangatnya. Adityawarman tak mau mereka patah semangat, dia langsung berteriak, serang. 8 pengawal pribadinya langsung menyerang Lokapala yang berdiri kokoh di tempatnya. Hiat, hiat, ciat, ciat, hiat, ciat, ciat, hiat, ajian bulan bintang, ajian Bayu Suta, ajian balas sasra, ajian tapak perak, ajian biang lala, ajian cakar pelenyap tulang, ajian baruna, ajian sipakan batis saribu. Pertarungan 9 orang berilmu tinggi itu menciptakan suara-suara dentuman berkali-kali. Lokapala melayani 8 pengawal pribadi Adityawarman tanpa bergeser dari tempatnya berdiri. Serangan datang dari kanan, kiri, depan, belakang dan atas. Tendangan, terjangan, cakar, tapak dan pukulan diterima Lokapala dengan tubuhnya, kecuali serangan tapak yang diarahkan dari atas ke ubun-ubun kepalanya. Serangan itu dia tahan dengan telapak tangan kirinya yang dia angkat di atas ubun-ubun kepalanya. Duar, 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 bom, duar, bum. Asap beraneka warna mengepul keluar dari tempat Lokapala berdiri. Debu-debu tebal menutupi tubuh Lokapala. 8 pengawal pribadi Adityawarman ada yang terlempar, ada yang terpelanting, ada juga yang tersungkur dan ada juga yang tubuhnya menghantam temannya sendiri. 8 orang itu langsung membuka tutup kepala mereka dan memuntahkan darah segar berkali-kali lalu tumbang satu persatu. Adityawarman langsung memeriksa mereka satu persatu. Didapatkan mereka semua pingsan dengan luka dalam yang sangat parah. Bergidik bulu romah Adityawarman, ke-8 pengawal pribadinya bukan orang-orang sembarangan. Hanya dalam satu kali gebrakan, mereka semua tumbang dan pingsan. Adityawarman langsung memerintahkan beberapa kepala pasukannya membawa 8 pengawal pribadinya yang pingsan dan terluka sangat parah itu ke dalam barisan untuk sementara diobatin. Setelah asap dan debu lenyap diterpa angin malam, nampak Lokapala tetap berdiri kokoh tak bergeming di tempatnya berdiri dari sebelum diserang. Tubuhnya memancarkan cahaya kebiru-biruan yang diselimutin lapisan tipis cahaya putih dan merah muda. Pakaiannya sudah tak menempel di tubuhnya. Semua hancur setelah diserang 8 ajian pamungkas dari 8 pengawal pribadi Adityawarman. Mana lagi jagoanmu? Tanya Lokapala yang tak peduli dengan tubuhnya yang tanpa pakaian itu. Kau tak apa-apa Paman Lokapala? Tanya balik Adityawarman penasaran. Kau mau coba seperti 8 cecunggu itu? Seru Lokapala. Sebelum Adityawarman sempat menjawab, Lokapala berkata lagi tapi bukan padanya melainkan pada Ayuwandira yang berdiri di samping Adityawarman. Senopati jelek rupa, kenapa kedua matamu tak lepas dari pecutku? Ayuwandira tersadar. Segera dia membalikkan badannya, wajahnya bersemu merah. Dia tak menjawab pertanyaan Lokapala. Dia sangat malu dikatain begitu oleh Lokapala. Dia tak menyangka, pecut antik Lokapala sangat panjang dan besar melebihi pecut antik milik almarhum Pranayam suaminya. Aku pinjam dulu selendangmu, seru Lokapala. Sekejap mata, selendang berwarna jingga Ayuwandira sudah berada di tubuh Lokapala. Selendang itu hanya cukup membungkus bagian pecut antiknya aja. Jambu Nada sangat marah. Kang Bok Ayunya digoda di depan umum, keparat. Seru Jambu Nada lalu menerjang ke depan. Ajian Batara Naga Puspa Kresna, teriak Jambu Nada membahana.